Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kalian buka buku bahasa Indonesia 5B. Ini kemarin kan sampai halaman 161. Hari ini kita masuk ke 162, yaitu kerukunan di satuan pendidikan. Nanti kalian bisa baca apa kerukunan di satuan pendidikan. Nah, di situ manfaat kerukunan. Kalian baca manfaat-manfaat kerukunan dalam rumah, keluarga. Akan tetapi manfaat ini di dalam satuan pendidikan. Jadi seperti PKBM, sanggar belajar. Nah, adik-adik sekalian, di sini adalah toleransi yang sangat tinggi. Keluarga, suku, agama, ras, dan juga hidup rukun dalam satu keluarga di masyarakat umum. Makhluk sosial kita maksudnya kita adalah membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Nah, inilah makanya kerukunan harus dibina. Manfaat kerukunan di satuan pendidikan ada beberapa, yaitu menghindari perselisihan, menciptakan suasana nyaman, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat tali persaudaraan, dan memiliki teman yang banyak, ya. Nah, adik-adikku sekalian, nanti kalian bisa uraikan dan baca. Nanti ibu berikan beberapa soal untuk kalian selesaikan. Perilaku yang mencerminkan kerukunan di satuan pendidikan, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pasti kita sangat senang dan akan terciptanya aman, damai, tentram. Dan perasaan kerukunan ini harus ada dari hati nurani yang paling dalam. Jadi sebagai teman, berkawan juga tidak boleh egois, mementingkan diri sendiri, dan harus saling mengalah, dan harus tentunya benar-benar kita harus banyak toleransi, ya. Dalam bahasa Jawanya tepo seliro. Nah, yang pertama, supaya tidak ada perselisihan, tidak ada rasa tidak nyaman, saling support, saling membantu, menghindari pertikaian, pertengkaran. Jangan suka membuli teman walaupun temannya mempunyai kekurangan atau kelebihan, karena ini akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Saling memberikan perhatian, care. Hidup itu harus empati, ada perhatian, solidaritas. Nah, seperti ini ya, menghibur teman yang sedang menghadapi musibah. Pada saat ini banyak teman kita yang menderita terkena penyakit ya, yang sedang mewabah. Nah, jadi harus tepo seliro, care. Tidak harus berkunjung karena berbahaya kan. Nah, jadi boleh saja kita dengan mengirimkan makanan atau menanyakan kabarnya, ya kan, via WA. Itu merupakan saling memberikan perhatian dan perilaku mencerminkan kerukunan di dalam satuan pendidikan. Nah, menghormati perbedaan, mau agama apapun, mau bagaimanapun, suku apakah, nah bahasa apa, kita tetap harus bekerja sama dan harus banyak mengalah, ya. Itu adalah sifat yang baik daripada menimbulkan pertikaian. Belajar bersama teman itu adalah kerukunan. Tidak boleh pilih-pilih teman, semua teman baik. Kalau dirasa tidak cocok, ya kita diam saja, ya. Lebih baik mengalah, ya. Nah, menahan emosi. Nah, sekarang malah kita lihat contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kerukunan. Yang pertama, tidak menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau latar belakang. Tidak mau bekerja sama, belajar bersama, selalu sendiri jangan. Kita banyak teman, banyak kawan, suatu kekuatan. Datang terlambat dalam satuan pendidikan, tatap muka dengan guru. Nah, itu ya dikurangi. Egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau bekerja sama, jangan. Sombong, tidak peduli, jangan. Tidak boleh ya. Nah, anak-anakku sekalian, perilaku apa yang contoh kita mengakibatkan perselisihan, percekcokan? Sebagian dari sanggar belajar, PKBM, atau seperti kita Kutab Tapis Abkori, ya, menjadi suatu yang menyenangkan apabila semua bisa tercipta aman, damai, dan tentram. Kerukunan di masyarakat, manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, supaya Indonesia itu kuat, kita harus bersatu karena majemuk Indonesia ini. Apa dibilang majemuk? Yaitu ada suku, adat istiadat, agamanya berbeda, keberagaman masyarakat yang disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Coba perhatikan peta Indonesia. Nah, kita lihat ada lautan,
ada daratan. Di Indonesia ini negara maritim katanya karena lautannya lebih luas ya. Nah, daerah rendah, daerah tinggi, sosial ekonominya pasti beda di pegunungan dengan di daerah yang tidak pegunungan. Beraneka ragam kondisi masyarakat memerlukan alat pemersatu, tidak hanya bahasa saja sebagai alat pemersatu bahasa Indonesia. Tepo seliro toleransi juga adalah salah satu bagaimana kita bisa bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak pernah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bangsa Indonesia dengan aneka ragam dan kebulatan tekad yang utuh. Adik-adik sekalian, pernah nggak dengar Sumpah Pemuda? Nah, disitulah pada tanggal 28 Oktober 1928 pertama kali Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat sejarah. Para pemuda-pemudi Indonesia menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa kita sudah kalah dan berada di penjajahan Belanda, terhadap pentingnya persatuan supaya bisa memberantas penjajah. Di situ ada Sumpah Pemuda 27-28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda yang di situ tidak membedakan suku, adat dan bahasa. Jadi di situ kita pertama kali itu ada yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian apalagi kita mengucapkan ikrar bersama-sama supaya semangat dengan lagu yang diciptakan oleh W.K. Rudolf Supratman meningkatkan semangat persatuan, yaitu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Salah satu hal penting yang bisa kita ambil dari wacana halaman 162 sampai 171 nanti adalah apa? Yaitu kesimpulan pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan kesatuan merupakan suatu yang sangat diperlukan supaya tidak bercerai-berai, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Pepatah pentingnya persatuan. Marilah kita galang persatuan dan kesatuan seperti alat-alat pemersatu bangsa yang kita sudah miliki, yaitu dasar negara kita Pancasila. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, lambang negara kita burung Garuda, dan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kalian nanti bisa lihat juga persatuan konstitusi memiliki banyak manfaat. Manfaat persatuan dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa aja? Menciptakan suasana yang aman, menjalin rasa kebersamaan, menjalin rasa kemanusiaan, menjalin rasa persahabatan, memperkuat jati dan negara kesatuan. Nah, tahukah kamu bahwa kepulauan ini Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Negara maritim memiliki makna bangsa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya. Perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan, kamu bisa baca di sini. Paman Siti dan tetangga bekerja sama memelihara lingkungan, contoh kerukunan ya. Bisa kalian lihat di halaman 171, disimak baik-baik ya ceritanya. Nah, di halaman 72 pun ada kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan hanya penganut suatu agama. Jadi kerukunan ini misalkan kerukunan orang Islam. Nah, kondisi kerukunan berangin tampak pada kerjasama dalam pembangunan rumah tinggal, partisipasi acara kematian karena beda-beda ya, sikap saling menghormati, memberikan bantuan makanan bila membutuhkan. Rukunan hidup umat beragama yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat antar umat yang berbeda-beda agama, antar umat dalam satu agama. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut. Oleh karenanya sejak dini anak-anak harus diajarkan bagaimana untuk hidup rukun, baik dalam sekolah, rumah, keluarga, di dalam satuan pendidikan, tentunya Kutab Tapis Abkori
Tentunya hidup rukun penting untuk diterapkan pada teman-teman serta guru di sekolah. Harus saling menghargai, menghormati sama siapa saja. Harus banyak mengalah. Nah, itu anak-anakku, hari ini pelajaran PPKN lanjutan. Jadi sudah habis ya pelajaran PPKN kita, hanya 2 bab ya. Nah, nanti minggu depan kita coba ulangan. Nanti soal-soalnya kan Ibu kirimkan ya, soal-soalnya kan Ibu kirimkan untuk kalian kerjakan sampai jam 8 malam. Disimak dulu videonya dan jangan lupa mengisi list daftar absen. Jangan lupa VN surat Al-Kahfinya Ibu tunggu juga ya. Sampai sore. Anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Hari Senin kita masuk insya Allah membawa buku matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.